Theodor Herzl lahir pada 2 Mei 1860 di Budapest dari keluarga kelas menengah kaya. Pada 1878, keluarganya pindah ke Wina dan Herzl belajar hukum di Universitas Wina. Sebagai orang Yahudi, Herzl dan komunitasnya mengalami diskriminasi antisemitisme. Menurutnya, dimanapun orang Yahudi menginjakan kakinya, disitulah antisemitisme selalu muncul. Hal tersebut membuatnya semakin bertekad untuk mencari solusi guna mengakhiri masalah yang menimpa orang-orang Yahudi. Sejak akhir 1895, Herzl mulai menulis ide-idenya tentang pembentukan negara Yahudi. Baginya, tanah yang dijanjikan terlalu lama untuk ditunggu dan harus segera diusahakan. Ide dan gagasan Herzl disukai Max Breitenstein, seorang penjual buku yang sesekali menerbitkan buku. Karya Herzl pun disepakati untuk diterbitkan dengan catatan pihak penerbit membatasi cetakan pertama hanya 3.000 eksemplar karena meragukan prospek komersilnya. Herzl pun memutuskan untuk memberi judul Der Judenstaat, an attempt at a modern solution of the Jewish question. Der Judenstaat segera tersebar dan mendapat pujian serta kontroversi dan menjadi salah satu karya penting bagi sejarah Yahudi. Kemudian, Herzl berusaha menggalang dana dari orang-orang Yahudi kaya seperti Baron Hirsch dan Baron Rothschild, namun usahanya tersebut mengalami kegagalan. Pada tahun 1897, ia diangkat menjadi pemimpin dalam Kongres Zionis pertama yang digelar di Basel, Swiss. Saat berkunjung ke Utsmaniyah, Herzl sempat menawarkan sejumlah uang sebesar 35 juta lira emas kepada Sultan Abdul Hamid II, serta menjanjikan pembangunan benteng pertahanan bagi Kesultanan Utsmaniyah dan pelunasan hutang luar negeri dengan imbalan. Sultan mencabut larangan bagi orang Yahudi untuk menetap di Palestina tak lebih dari 3 bulan dan orang Yahudi bisa menetap di sana. Namun, tawarannya ditolak. Dalam catatan hariannya, Herzl melanjutkan tentang mimpinya untuk orang-orang Yahudi. Jika saya mengatakan ini dengan lantang hari ini, semua orang akan menertawakan saya. Mungkin dalam 5 tahun, tapi yang pasti dalam 50 tahun, semua orang akan setuju. Perjuangan Herzl berhenti ketika radang paru-paru dan lemah jantung membuatnya meninggal dunia. Ia dikuburkan di Wina, Austria pada tahun 1904. Kemudian makamnya dipindahkan ke Bukit Herzl di Yerusalem pada tahun 1949. Meski sudah tiada, Herzl telah membangun pondasi dan gagasan berdirinya negara Yahudi pada 14 Mei 1948.